Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aryani dari SMPN 10 Kota Bekasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedatangan Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Di sini ada 4 bagan. Yang pertama, awal masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, Wali Songo. Yang ketiga, cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Dan yang keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, awal masuknya Islam di Nusantara. Agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau pada 7 Masehi. Agama ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi lebih jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Proses masuknya Islam di Indonesia bertahan secara bertahap melalui banyak jalan. Teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia antara lain: A. Teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah, bahkan berdakwah menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Yang B. Ada teori Gujarat. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Yang C. Ada teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang bernama Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan yang terakhir ada teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Yang kedua ada Wali Songo. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Di antara Wali Songo, berikut nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik, yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim, yang diduga berasal dari Persia. Yang kedua ada Sunan Ampel, yang bernama asli Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Yang ketiga ada Sunan Bonang, yang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berupaya menyesuaikan dakwahnya dalam hal pewayangan dan musik gamelan. Yang keempat ada Sunan Giri, yang bernama asli Raden Paku. Dia merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan agama Islam. Yang kelima ada Sunan Derajat, yang bernama asli Maulana Syarifuddin. Wali ini juga merupakan putra dari Sunan Ampel yang menggunakan seni sebagai media dakwahnya, yaitu pankur, alat seni litak. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati, yang bernama asli Maulana Syarif Hidayatullah, merupakan sunan yang berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, yang bernama asli Maulana Jafar Shodiq. Dia dikenal sebagai Sunan Kudus karena dia memiliki ilmu tauhid dan fikih. Yang kedelapan ada Sunan Kalijaga, yang bernama asli Maulana Muhammad Syahid. Wali ini berdakwah dengan sarana wayang, khalif yang membuat nilai keislaman. Dia merupakan pencipta lagu dan danggula. Dan yang terakhir ada Sunan Murai, yang bernama asli Maulana Umar Syahid, merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Murai, Kudus. Sunan Murai merupakan pencipta lagu Kinanti dan Sinom. Yang ketiga, ada cara-cara dakwah Islam di Nusantara. A.
melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan tinggal di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Yang B. Melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam yang bermukim ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dan dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Yang C. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu. Setelah menelan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Yang D. Hubungan sosial. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Dan yang terakhir, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya seperti seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni musik, dan seni sastra. Dan yang terakhir atau keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Laut Sumawe, Aceh, berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, dengan raja pertama Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik Al-Tahir II. Dengan bukti, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Peninggalan sejarah kerajaan ini adalah mata uang emas dan makam Raja Malik Al-Saleh di Gedong, Aceh Utara. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Raja terkenal dari Aceh yang membawa ke zaman keemasan adalah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Ia berhasil menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Pujangga yang terkenal dari Aceh antara lain Hamzah Fausuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Nari, dan Abdurrauf Singkal. Para ulama inilah yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Raden Patah. Setelah wafat digantikan putranya yaitu Adipati Yunus yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono, kerajaan Demak kacau karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya, menantu Sultan Trenggono yaitu Adiwijaya. Sejak itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1478 oleh Wali Songo. Yang keempat ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir
yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Panjang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi Bupati Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Panangsang. Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Pangeran Pangiri datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal ini ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan Benowo menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam abad ke-17 sampai ke-19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga Syahidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakurusuma pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain 1. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari perintah pusatnya, yaitu Kota Gede. 3. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. 4. Melakukan mobilitas militer secara besar-besaran. 5. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu yang disebut Saka dengan tahun Islam yang disebut Hijriah. 6. Menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk. Dan yang terakhir menyusun Kitab Undang-Undang Baru. Yang keenam ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah sebagai Sultan pertama. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amanit, Alaya, Marabahan, Banualima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bambu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Yang ketujuh ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di Sombaopu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa Daeng Manrabia, Sultan Alauddin, dan Raja Talo yaitu Matoaya, Sultan Abdullah Awalul Islam, menyatakan pergabungan dua kerajaan menjadi duit tunggal. Raja terkenal dari Goa Talo adalah Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Karena ketegasannya, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Kehancuran Goa Talo karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone. Dan yang terakhir ada Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan ini terletak di Sampalu, Ternate, dan Pulau Tidore di Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan Raja pertama Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Raja terkenal Ternate adalah Sultan Hairudadan, Sultan Ba'abullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1536 sampai 1583. Hasil utama kerajaan Ternate dan Tidore adalah Cengkih dan Pala. Tidore didirikan oleh Sultan Mansur. Raja Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku.
Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.